Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kita dijadikan orang yang selalu beruntung, diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, ada pertanyaan, apakah mungkin belajar kepada satu orang habib yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu, ini lebih utama daripada belajar kepada 70 ulama atau kiai? Ungkapan ini pernah disampaikan oleh salah satu oknum Ba'alawi yang pada saat itu sedang mendoktrin masyarakat supaya selalu cinta kepada Habib walaupun kondisi Habib tersebut bodoh atau bahkan tanda kutip hilang akalnya, misalkan jadab atau junun, yaitu sedang mengalami gangguan mental. Ini menurut salah satu oknum Ba'alawi ini lebih utama belajar dengan Habib seperti ini yang tidak berilmu, yang tidak memiliki pengalaman belajar, daripada belajar kepada 70 ulama dan kiai. Apakah benar teman-teman? Saudaraku sekalian, perlu diketahui ungkapan seperti ini sama sekali tidak benar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak pernah mengajarkan dan mendoktrin umatnya dengan seperti ini. Para sahabat tak satu pun yang pernah mendengar ungkapan seperti ini. Ini adalah salah satu ungkapan hiperbola, yaitu melebih-lebihkan sesuatu yang tidak nyata dengan tujuan untuk mengeksploitasi masyarakat, untuk memalingkan pandangan masyarakat terhadap satu kelompok, khususnya Ba'alawi. Ini merupakan bagian sesuatu yang tidak edukatif, tidak mendidik sama sekali kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini perlu saya bicarakan dan perlu saya tanggapi. Supaya apa? Masyarakat tahu, bisa terbuka mata dan hatinya untuk melihat sebuah kebenaran, bukan sebuah ta'assub atau fanatik buta terhadap kelompok tertentu. Salah satunya adalah kelompok Ba'alawi. Perlu diketahui teman-teman, manusia siapapun selain Rasulullah SAW tidak ada yang memiliki sifat maksum. Maksum itu terbebas dari dosa. Semuanya, apakah itu sahabat, apakah itu wali, apakah itu ulama, semuanya memiliki potensi dua, potensi positif yang biasa dikenal dengan istilah takwa, dan potensi negatif yang biasa dikenal dengan istilah fujur. Bahkan anak Sayyidina Umar sendiri, ada salah satu di antara mereka yang dihukum mati karena melakukan dosa. Yaitu pada saat itu dia mabuk dan memperkosa seseorang. Akhirnya dia dijilid atau dihukum cambuk hingga meninggal dunia. Padahal ini putra daripada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sendiri juga punya putra yang hebat namanya Abdullah bin Umar. Ini salah satu ulama min sigharis sahabah, yaitu ulama-ulama muda dari kalangan sahabat. Artinya setiap orang sehebat apapun dia memiliki dua potensi kebaikan dan kejelekan. Oleh karena itu tidak sewajarnya kita mendewa-dewakan, mengeluh-elukan seseorang yang tidak maksum. Karena bisa jadi di suatu saat dia juga akan bisa melakukan sebuah kesalahan, siapapun itu. Sehingga pada saat kita berbicara ilmu, maka objektivitas yang harus kita kedepankan, yaitu kita tidak condong ke kanan, juga tidak condong ke kiri. Nah, mengenai perbandingan antara satu habib bodoh dengan ulama, ini sangat tidak level teman-teman. Membandingkan sesuatu itu harus apple to apple, harus selevel. Ulama yang alim tidaklah selevel dengan habib bodoh. Dalam satu sisi, habib memang memiliki nasab, dia afdol, memiliki keutamaan min haitsun nasab,
dari sisi garis keturunan yang langsung sambung dengan Rasulullah. Di sisi lain, para ulama ini juga pewaris Rasulullah min haitsul ilmi, dari sisi keilmuan. Sehingga tanpa ulama, kita tidak bisa mempelajari ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga membandingkan antara satu habib bodoh dengan ulama yang alim tapi bukan keturunan Rasul, ini sangatlah tidak benar. Dan perlu diketahui, kita juga dilarang belajar kepada seseorang yang bodoh, siapapun itu, termasuk keluarga Rasulullah sendiri. Nah, sekarang mari kita kupas mengenai tentang keilmuan, karena yang dibandingkan adalah keilmuan. Belajar kepada satu habib lebih utama daripada belajar kepada 70 ulama atau kiai. Perlu diketahui teman-teman, belajar ilmu apapun itu, khususnya belajar ilmu agama, harus belajar kepada orang yang berkompeten, orang yang memiliki kemampuan. Kecuali ilmu umum, boleh kita belajar secara autodidak. Misalkan kita baca-baca di buku, di internet, boleh. Selama ini bukan ilmu agama. Tetapi pada saat kita belajar kepada ilmu agama, kita harus menyandarkan sanad atau garis keturunan ilmu. Karena bagaimanapun juga, para ulama ini adalah anak cucu Rasulullah min haitsul ilmi, dari sisi keilmuan. Yang dibawa itu adalah ilmu dari Rasulullah yang diajarkan secara turun-temurun. Sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita dilarang untuk belajar kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki keilmuan, termasuk habib yang bodoh tadi. Nah, kita akan memaparkan beberapa pendapat ulama. Kepada siapa kita harus belajar ilmu? Ulama ahli hadis yang bernama Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Beliau wafat pada tahun 770 Masehi. Berkata, la yu'khadul ilmu illa amman syuhidalahu bitolabil ilmi. Kita dilarang untuk belajar ilmu, khususnya ilmu agama, kecuali dari seseorang yang memang dulu diketahui pernah belajar ilmu kepada guru-guru tertentu. Jadi misalkan di masyarakat, kita mengetahui ada orang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah mengaji. Kemudian setelah dewasa, dia mendeklarasikan sebagai tokoh agama, lalu kita belajar, ini tidak diperbolehkan. Bagaimana jika dia mengklaim memiliki ilmu laduni? Ini adalah pembohongan publik. Ini adalah sebuah pembodohan. Tidak ada ilmu laduni seperti itu, teman-teman. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, istilah ilmu laduni itu bersifat eksklusif. Tidak ada satupun yang tahu, dan modelnya seperti apa juga tidak pernah diketahui. Misalkan, seseorang tidak pernah belajar Al-Quran. Tidak mungkin tahu-tahu dia bisa membaca Al-Quran dengan dalih memiliki ilmu laduni. Karena al-ilmu bil kasbi. Ilmu itu bisa dikuasai dengan cara dipelajari, bukan dengan cara ilmu laduni. Maka jika ada orang yang mengaku memiliki ilmu laduni, kemudian mengajarkan kepada masyarakat, maka janganlah diterima. Karena ini sebuah pembodohan publik. Kemudian Imam Malik rahimahullah juga berkata, la yu'khadu al-ilmu an arba'ah wa yu'khadu amman siwahum. Ilmu itu tidak boleh diambil, tidak boleh dipelajari dari 4 golongan ini, dan boleh diambil selain dari 4 golongan ini. Yang pertama, la yu'khadu an mu'linin bisafah. Tidak boleh kita belajar kepada seseorang yang memang diketahui orangnya bodoh, orangnya tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pengetahuan. Ini tidak boleh kita belajar kepada seseorang tersebut. Yang kedua, wala amman jurriba alaihil kadhib. Yang kedua, kita tidak diperbolehkan belajar ilmu agama kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah kebohongan, sebuah pemalsuan terhadap data dan ilmu pengetahuan. Ini kita dilarang. Kemudian yang ketiga, wala an sahibi hawa yad'un nasa ila hawahu. Yang ketiga yaitu tidak boleh kita belajar ilmu pengetahuan dari seseorang yang hanya menuruti hawa nafsu dan mengajak manusia sesuai dengan kehendaknya.
Misalkan menafsiri Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu dan pemikiran pribadi, yaitu pemikiran subjektif. Ini kita tidak diperbolehkan belajar ilmu kepada orang tersebut. Yang keempat, wala an syaikhin lahu fadlun wa ibadah idza kana la yu'rafu ma yuhadditsu bihi. Yang keempat, kita tidak diperbolehkan belajar ilmu kepada seorang syekh yang terkenal keutamaannya, memiliki keutamaan dan ahli ibadah, tapi tidak menguasai terhadap disiplin ilmu tertentu. Misalkan ada seorang yang dianggap keramat oleh masyarakat, dianggap wali, namun tidak memiliki kemampuan. Kita belajar ibadah, belajar tentang ilmu fikih, namun beliau tidak menguasai, maka kita tidak diperbolehkan belajar kepada orang tersebut. Walhasil, ilmu dengan nasab tidak bisa dibandingkan. Dan siapapun yang membandingkan antara ilmu dengan nasab, maka fahuwa minal jahilin. Dia adalah bagian dari orang-orang yang bodoh. Karena membandingkan sesuatu tidak selevel dan tidak semestinya. Saudaraku sekalian, ilmu di atas segalanya. Karena agama Islam dibangun dengan ilmu, yaitu turunnya wahyu pertama surah Al-Alaq yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, yang berbunyi, ya Muhammad, iqra, bacalah wahai Muhammad. Padahal Rasulullah saat itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kemudian malaikat Jibril mengutus Rasulullah untuk belajar. Walaupun tidak pernah sekolah, Rasulullah harus belajar sejak saat itu. Dan Rasulullah melakukan. Karena Rasulullah memiliki sifat fatonah, memiliki kecerdasan di atas manusia pada umumnya, maka mudah sekali untuk mempelajari ilmu baru. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim disinggung, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ini dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Ucapkan wahai Muhammad, tidak mungkin sama orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang banyak tahu tentang ilmu, dan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ini jelas yang mengatakan Rasulullah yang memberikan wahyu Allah bahwa seseorang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga keunggulan ilmu tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun, termasuk nasab. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan terhadap orang tersebut, maka Allah akan memahamkan dia kepada ilmu agama. Saudaraku sekalian, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga pernah menyinggung berkaitan dengan ilmu dan keutamaan ulama melebihi segalanya. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang berbunyi, wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah fala syarafa fauqa syarafil warasah bitilka rutbah. Ketika tidak ada derajat yang mulia di atas kenabian, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan warisan Nabi ini. Apa warisan Nabi? Yaitu ilmu. Sehingga pada saat seseorang belajar ilmu pengetahuan kepada guru yang tepat, kepada syekh yang tepat, dia sama halnya mewarisi warisan yang luhur dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, jika kita bandingkan antara satu habib yang bodoh dengan 70 ulama, maka sama sekali tidak level. Satu ulama pun yang memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki perilaku yang sholih, itu tidak selevel dengan satu habib yang bodoh. Sehingga dua level ini tidak bisa kita bandingkan. Habib yang asli memiliki kemuliaan min haitsun nasab, dan orang yang alim memiliki kemuliaan min haitsul ilmi, dari sisi ilmu pengetahuan. Dan ini teman-teman perlu diketahui, yang saya bahas habib di sini adalah habib asli yang memang nasabnya sambung kepada Rasulullah SAW, bukan Pahlawi yang tidak jelas. Jadi habib bodoh ini adalah
Habib yang asli keturunan Rasulullah. Nah, mulai sekarang, janganlah dibanding-bandingkan dan janganlah dibentur-benturkan antara nasab Rasulullah dengan sebuah keilmuan, karena masing-masing memiliki kapasitasnya sendiri. Para ulama ini juga pewaris Rasul, sedangkan orang yang memiliki darah Rasulullah ini secara genetik ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah ilmu kepada orang yang memiliki kemampuan, bukan kepada orang yang bodoh, siapapun itu. Sekian, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.